Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Firdausi Honora dari PPKN Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan PPKN. Tadi Ibu di sini minta kerjasamanya sama kalian, adik-adik semua. Semangat kan belajar hari ini? Coba ketua kelasnya dipimpin doanya dulu. Sebelum belajar dipimpin doa dulu. Terima kasih. Semoga materi hari ini, pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Selama proses pembelajaran, Ibu minta ke kalian buat nyalain kameranya. Coba dinyalain dulu supaya kelihatan saat Ibu menerangkan. Kalian jangan lupa ini yang mute suaranya biar nggak bentrok gitu. Terus udah gitu kalian mohon perhatikan materi yang Ibu sampaikan. Ibu sampaikan materinya menggunakan PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya bisa Ibu berikan ya, biar kalian lebih bisa memahami. Ada nggak di kalian? Kebuka nggak? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Nanti jika mau, Ibu akan berikan PPT-nya. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kalian ada yang tahu nggak sih kerjasama itu apa? Arti dari kerjasama itu apa? Yang tahu bisa uh, keluarkan pendapatnya. Apa sih kerjasama itu? Nih bisa kalian lihat. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kayak misalnya kalian sama teman kalian melakukan kerjasama atau melakukan sebuah kegiatan secara bersama. Nah, untuk apa sih? Nah, untuk mencapai tujuan bersama. Paham nggak sampai situ? Nah, selanjutnya ada hal ini dibuktikan oleh rakyat Indonesia pada saat mengusir para penjajah dan meraih kemerdekaan. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu sangat panjang banget sejarahnya untuk meraih kemerdekaan. Gotong royong atau kerjasama ini bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kayak di sekolah, sebelum pandemi pasti kalian sering banget yang namanya bersih-bersih sekolah. Royong di sekolah itu kayak membersihkan halaman, kayak menyapu, ngepelnya. Gotong royong juga bisa dilakukan di rumah, di sekitaran masyarakat rumah kalian. Seperti gambar di sini nih. Nah, kalau misalnya di rumah tuh kayak kalian membantu ya, membantu orang tua seperti itu. Kalau di era pandemi sekarang kan, kalau misalnya dengan masyarakat itu lebih kayak sosialisasi 3M, sosialisasi online seperti itu. Dan sebelum di era pandemi, kalian bisa kayak bakti sosial, kayak gitu kan, sama tetangga-tetangga yang lain. Nah, kenapa sih gotong royong itu sangat penting bagi kita? Karena seperti yang kita tahu ya, gotong royong itu sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena manusia yang tidak bisa hidup sendiri, bukan hanya di Indonesia, negara lain juga pasti tidak akan bisa hidup sendiri seperti itu. Dimengerti nggak? Ada yang sulit dipahami tidak? Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang pertama ada sosial politik. Jadi kita itu harus mengambil keputusan secara bersama seperti itu. Kayak aku politik ini merupakan bagian dari kerjasama. Ini ada bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Warga negara yang baik harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kewajiban kita. Kita bayarkan pajaknya, uang yang diterima oleh negara itu akan dilakukan untuk pembangunan nasional dan hasilnya itu akan bisa kita rasakan seperti
pembangunan jalan raya seperti dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini Ibu mau tanya, di sini siapa yang cita-citanya pengen jadi tentara atau polisi? Ada nggak? Pertahanan dan keamanan negara itu kayak kayak kita tuh sebagai warga negara tuh wajib mewujudkan eh, kenyamanan negara, kayak keamanan negara, kayak kita tuh harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain agar negara kita tuh eh, selalu tetap utuh seperti itu. Bela negara itu memiliki 5 dasar. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air itu kayak kita tuh bangga menjadi warga negara Indonesia seperti itu. Kayak kita tuh Indonesia itu indah, Indonesia itu kaya, seperti itu. Kita tuh harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya kayak yang tadi ya, kita tuh warga negara Indonesia, kita harus bangga. Yang ketiga, ada keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, ada memiliki kemampuan awal bela negara, baik fisik ataupun non-fisik. Nah, di sini bidang yang terakhir ada antar umat beragama untuk kerukunan hidup. Nah, meskipun Indonesia berbeda-beda, bermacam-macam, kita tuh harus saling toleransi. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu kaya akan ras, budaya, suku, bahasa, agama, seperti yang ada di pasal ini. Kita tuh harus saling toleransi, kita harus saling menghormati, baik antar suku, agama, ras, budaya, dan golongan lainnya. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Jika kalian ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya udah, Ibu kira kalian udah paham ya. Jadi mengenai penjelasan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya udah, Ibu kasih tugas buat kalian. Coba kalian analisis dari materi yang tadi Ibu jelaskan. Nanti PPT-nya Ibu kasih ya. Nanti tugasnya bisa kalian kirim melalui WA. Sekiranya Ibu udah cukup ya menjelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.